Saat ini kita sedang bersama dengan salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran lukisan ini, yaitu dengan Bapak Kojin. Bapak Kojin, mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenal sama Bapak Kojin. Mohon Bapak perkenalkan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya. Nama lengkap saya sebetulnya Nur Kojin. Tapi di seni rupa itu teman-teman mengenal saya N Kojin. Nah, mengenai asal usul saya di sini, saya dari desa Jajak. Kelahiran saya ini, Jajak ini tanah kelahiran saya. Nah, di event pameran kelompok satu sama ini, kebetulan saya yang menjadi tema. Nah, ini suatu yang orang yang baru kali ini, orang masih hidup atau sesuatu yang masih hidup kok jadi tema ini yang mungkin menjadi pertanyaan ya, atau penasaran teman-teman. Sementara itu saya dan teman-teman ini kan dalam satu wadah, satu kelompok. Jadi kelompok satu sama ini jumlahnya 9 orang. Ada, ini saya pribadi, nama saya, ada Mas Ben Hendro, Mas Ilyasin, Mas Eliezer, ada Mbak Susilowati, ada Mas Troy Herman, dan Mas Sarwo Parasojo, juga Mas Papan Haryadi. Ini jumlahnya 9. Nah, kebetulan pameran kelompok satu sama ini mau diadakan rencananya Mbak ini secara simultan. Yang pertama sudah dimulai di Kecamatan Muncar di Corah Graka, yaitu di studio Lemah Ceket, tempatnya Mas Troy. Kami mengusung gerakan pameran di desa-desa di wilayah kecamatan ini karena kita ngumpul dari 9 perupa itu, kebetulan tempatnya kok di 9 kecamatan. Nah, ini secara kebetulan kita enaknya kita secara simultan aja pameran di studionya masing-masing. Nah, inilah yang kali keduanya. Ini kebetulan Mas Lilo yang sebagai panitia penyelenggaranya di Jajak, karena istilahnya kebagian campur lah Mbak. Nah, itu mengadakannya di warung Eyang Kakung. Nah, studio Mas Lilo namanya Omah Studio Isyarat. Nah, itu. Nah, kemudian nanti itu akan bergulir secara simultan, pameran itu 1 bulan sekali di ke-9 titik ini sampai berakhirnya kira-kira bulan November. Menggeluti dunia seni rupa ini, apakah proses-proses menarik apa yang Bapak selama ini dapatkan gitu? Wah, ya banyak ya Mbak. Saya dulu itu awal-awalnya memang selalu gelisah. Sebetulnya melukis itu bagaimana dan mau seperti apa ya? Karena di desa ini kan, di desa Jajak ya, desa saya ini ya, sangat miskin sekali artinya informasi tentang dunia seni rupa. Kami dulu ya pengen mau nanya ke, kalau di Genteng kan ada Sanggar Amora. Iya. Di Rogo Jambi ada sanggar namanya Sanggar Jeliring. Terus di sana di Banyuwangi sana ada namanya Sanggar Setinggil Blambangan yang dulu ya di era zamannya Pak Moses. Itu jauh Mbak, kita mau mencari informasi tentang dunia seni rupa itu kita benar-benar susah. Kami yang anak desa ini menggali sendiri ke alam, tanya sana tanya sini, wah bagaimana ya, saya kok pengen jadi pelukis tapi ilmunya dari mana saya nyarinya. Nah, kalau sekarang sih dimudahkan dengan teknologi digital ya, kita bisa nyari informasi lewat digital, lewat televisi, lewat dunia elektronik lah. Kalau dulu Mbak, HP aja nggak ada, ya toh? Kita harus manual. Nanyanya ya pada alam banyak kan, kayak gitu. Itu proses yang pertama. Nah, di sana saya akhirnya kegelisahan itu saya korek. Saya akhirnya nanya informasi ke para senior di sini. Saya merambah ke mengikuti pameran, terus ikut ke pameran lokal di kabupaten, sampai terus ke tingkat provinsi, sampai tingkat pusat Jakarta. Ya, akhirnya terus bergulir terus, tapi tidak henti-hentinya. Saya juga nggak kebayang kalau sampai hari ini siapa sih saya yang nyuruh, nggak ada. Kok saya pengen jadi pelukis terus
sampai di hari ini saya bisa melukis, saya itu merasa bersyukur sekali. Sampai hari ini kok masih bisa eksis ya. Nah kebetulan ini hari ini nih saya merinding ini. Kok di Eyang Kakung gitu, kebetulan di tanah kelahiran saya diadakannya pameran di desa Jajak ini loh. Begitu saya pulang itu memori yang dulu itu, makanya tadi teman-teman saya yang itu teman saya tidur dulu waktu menek ya di sungai itu terjun-terjunan. Nah, itu datang ke sini. Yang tadi pagi itu nanya, "Mana Kojin? Kojin itu kok dulu itu saya ajak nyuri nyuri. Kalau masa kecil itu kan Nah, itu akhirnya muncul memori-memori itulah, Mbak. Saya proses itu kalau di seninya mungkin teman-teman juga banyak cara teknik memahami itu. Jadi kita belajar dari seket dulu, saya dulu seni nyeket. Seket mulai proses biasa alami, kita belajar realis ya, meniru karya-karya orang lain, kadang-kadang meniru ya alam, meniru pohon, belajar terus belajar. Akhirnya begitu saya akhirnya sudah merasa wah ini saya harus bisa saya menjadi diri saya ingin menjadi Master Kojin yang Master Kojin itu loh, tidak menjadi master yang lain lah. Itulah memulai saya melakukan sesuatu ya goresan demi goresan, langkah eksplorasi berkarya terus menerus tanpa. Lalu untuk pengerjaan setiap karya yang Bapak kerjakan itu membutuhkan waktu durasi berapa lama gitu Pak? Saya kalau mengerjakannya tidak menghitung waktunya, tapi bagaimana karya itu bisa memuaskan hati saya. Kalau untuk istilahnya cepet-cepetan itu saya tidak pernah cepet-cepetan. Padahal saya hanya gambar cepet, tapi saya nggak mau kalau belum begitu mood, istilahnya belum ada, saya mendingan saya berhenti dulu. Karena habis Mbak, sering kali saya melotot cat ya, begitu urek gak situ, akhirnya saya habis di pelototin sampai mengering. Karena ini kan ada unsur spontanitasnya. Kalau spontanitas itu saya goresnya itu kita karang-karang, akhirnya kan keraguannya lebih muncul, lebih banyak yang kurang. Nah makanya spontanitas yang akhir-akhir ini yang saya mulai tuangkan itu. Sebetulnya itu endapan sudah lama, cuma mengekspresikannya itu yang baru-baru ini saya angkat. Dari pengalaman dalam berkeseni rupaan Bapak Kojin, mungkin ada pesan dan kesan untuk generasi muda sekarang kritis terhadap seni rupa atau bagaimana menurut Bapak? Nah harapannya saya kembali ke Jajak ini dalam tema Master Kojin ini. Harapan saya mudah-mudahan ada generasi muda yang mungkin yang membangkitkan empati generasi muda itu untuk mencintailah budaya kita, terutama di bidang seni rupa. Dan harapan saya nanti kalau ada lahir generasi baru yang punya talenta, dikembangkan, jangan pernah berhenti belajar untuk memvisualkan karyanya sampai kapanpun. Karena impian saya harus banyak lahir generasi penerus kita. Kadang-kadang kalau orang ditanya kenapa sih kalau sekarang itu kok pengaruhnya ke budaya yang begitu carut marut, datangnya begitu membanjir, ini kan kita gagap dan bingung loh. Terus anak muda sekarang banyak yang larut ke terseret arus itu, padahal kita punya kearifan lokal. Banyuwangi, wilayah kita secara umum ya, khususnya di Jajak ini kan sebetulnya banyak hal-hal yang kearifan lokal yang bisa diangkat, bisa dipelajari oleh generasi muda. Pesan saya mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan generasi muda khususnya di Jajak ini menginspirasi lah, terutama ya gerakan pameran seni rupa kelompok satu sama ini di Eyang Kakung ini. Mudah-mudahan nanti kan ada banyak yang datang menengok, yang muda maupun yang masih pengen penasaran, apa sih pameran lukisan, kan ini baru pertama kalinya di sini di Jajak. Untuk yang dulu sih sudah, tapi yang sekarang ini masih baru pertama kalinya. Jadi itu yang harapan saya.
Baik, terima kasih untuk Bapak Kojin atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Itu tadi wawancara yang kami lakukan bersama Bapak Kojin. Bagi teman-teman generasi muda yang penasaran dengan pameran seni rupa dan tertarik untuk mengunjungi pameran, silakan datang di pameran kelompok Satu Sama. Dan pameran ini tidak hanya diselenggarakan di Cafe Eyang Kakung, melainkan akan dilaksanakan per bulan rutin. Nah, jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengunjungi, silakan mengunjungi.